Gimana kalau gue bilang, jalan dan atap paling kuat di dunia itu nggak lahir di lokasi konstruksi, tapi di dalam jantung minyak mentah yang panas banget. Material yang bisa tahan panas sampai 180 derajat dan dingin ekstrim, tapi bisa langsung jadi batu keras cuma gara-gara satu kesalahan teknisi aja. Tapi kenapa sih residu hitam lengket di dasar kolom minyak ini malah jadi bahan utama buat jembatan, landasan pacu, dan gudang-gudang gede banget? Dan rahasia kimia apa yang bikin dia bisa bertahan puluhan tahun tanpa retak di bawah beban truk 40 ton? Tiap tahun, dunia produksi ratusan juta ton bitumen loh. Prosesnya pakai suhu dari 500 sampai 600. 50 derajat, ngeperas minyak mentah sampai tetes terakhir. Sementara itu, Ruberoid harus lewatin bak berisi bitumen cair di suhu 300 derajat, di mana setiap sentimeter karton atau kain kaca bakal kena rendaman emas hitam ini. Satu langkah salah aja di teknologinya. Beberapa musim dingin kemudian jalanan bakal penuh lubang dan alur dalam. Tonton sampai habis, nanti lu bakal tahu sesuatu yang bahkan disembunyiin sama sebagian produsen. Bayangin pabrik pengolahan minyak yang gede banget. Ada kolom distilasi raksasa yang tingginya setara gedung 20 lantai. Minyak mentah masuk ke sana dan dipanasin sampai 350 sampai 400 derajat. Mulailah proses distilasi fraksional. Fraksi ringan, bensin, minyak tanah, menguap dan naik ke atas. Fraksi menengah, solar, minyak bakar, tetap di tengah. Nah, di bawah kolom, ngumpul deh ekor yang berat. Sisa kental gelap. Ini belum jadi aspal, tapi udah jadi bahan dasarnya. Sisa ini dikirim ke kolom vakum. Di sana dipanasin lagi, tapi kali ini di bawah vakum, dengan tekanan rendah. Ini memungkinkan penguapan sebagian fraksi lagi yang bakal jadi pelumas dan parafin, tanpa naikin suhu sampai molekul beratnya rusak. Nah, yang tersisa setelah pemerasan bagian paling berat ini, itulah bahan dasar buat aspal dan resin. Tapi ini masih produk mentah loh. Selanjutnya masuk ke proses kimia. Ke reaktor gede banget dimasukin sisa ini dan ditambahin komponen lain. Misalnya minyak ringan, polimer, pengubah sifat, kadang belerang juga. Di suhu sekitar 500 sampai 650 derajat. Campurannya ditahan dulu biar molekul organik yang gede-gede itu bisa saling nyambung sebagian, jadi lebih kental dan tahan panas. Nah, di sini terjadi reaksi kimia yang ribet banget. Oksidasi, polimerisasi, kondensasi. Molekul hidrokarbon nyatu jadi struktur yang makin gede dan berat lagi. Hasilnya, material kental yang super lengket, kalau udah dingin bakal jadi keras atau kayak kaca gitu. Bisa dipecah jadi potongan-potongan, dilarutin pakai pelarut organik, atau dipanasin lagi sampai cair terus ditempel sebagai lapisan anti bocor. Bitumen itu saudara deketnya tar, tapi fokusnya jelas banget buat konstruksi jalan sama atap. Dia juga dibuat dari sisa minyak berat setelah distilasi vakum. Di pabrik bitumen yang gede, yang dilakuin tuh nggak cuma kimia murni doang, tapi lebih ke nyetel kekentalan sama perilaku di suhu tertentu. Soalnya kalau bitumennya terlalu keras, bakal retak pas musim dingin. Kalau terlalu lembek, ya bakal meleleh pas panas terik di aspal yang suhunya bisa sampai 100 derajat. Makanya dalam teknologi ada istilah penetrasi. Seberapa dalam jarum masuk ke sampel pada suhu dan beban tertentu. Para insinyur ngubah perbandingan fraksi ringan dan berat, nambah modifier polimer, buat dapetin material yang nggak meleleh pas panas dan nggak jadi rapuh pas dingin. Di mixer gede banget, bitumen dipanasin sampai suhu 250 sampai 350 derajat. Terus sambil diaduk kenceng banget, mereka masukin modifier, bubuk mineral, kadang zat asam atau basa buat stabilin strukturnya. Gitu deh lahirnya bitumen modifikasi polimer, buat jalan-jalan kece, landasan pesawat, sambungan jembatan. Pas orang bilang jalan aspal, sebenarnya maksudnya campuran material mineral. Jadi batu pecah, pasir, bubuk mineral, sama bitumen sebagai perekatnya. Di mixer aspal gede, batu pecah dikeringin dulu terus dipanasin sampai suhu sekitar 300 derajat Fahrenheit, biar nggak ada kelembapan di dalamnya.
Terus ditambahin bitumen panas dan diaduk sampai setiap kerikil terbungkus lapisan tipis bahan pengikat. Campuran panas ini langsung diangkut pakai truk dump, terus dibawa ke lokasi pengaspalan. Kalau bitumennya dibuat asal-asalan, nggak sampai beberapa musim udah bakal muncul alur, retak-retak, sama lubang. Tapi kalau teknologinya sempurna, aspalnya bisa bertahan tahunan dilindas truk-truk puluhan ton. Buat atap bitumen, ini cerita gimana dari gulungan material biasa jadi pelindung kuat yang tahan hujan, sinar UV, sama perubahan suhu ekstrim. Dasarnya pakai karton, kain kaca, atau jaring polyester berbentuk gulungan lebar sekitar 1 meter. Dasar karton dipilih buat material yang lebih murah dan beban ringan. Kain kaca dipilih kalau butuh tahan panas lebih bagus dan nggak gampang berubah bentuk. Sedangkan polyester buat atap yang fleksibel, di mana elastisitas dan ketahanan sobek itu penting banget. Semua bahan dasar ini punya satu kesamaan. Pori-porinya banyak, jadi kalau nggak dilapisi, gampang nyerap air dan cepat rusak. Buat ngubah bahan dasar yang polos jadi material tahan air, gulungan ini dilewatin lewat jalur produksi yang ada bak-bak berisi aspal panas atau campuran aspal tar. Aspal cairnya dipanasin sampai kisaran 250 sampai 300 derajat, kadang lebih tinggi lagi, supaya nggak terlalu kental dan bisa meresep sempurna ke dalam seratnya. Gulungannya dimasukin pakai roll ke dalam bak sampai benar-benar tenggelam di cairan panas itu, dan melewatinya dengan kecepatan yang udah diatur. Selama proses ini, aspal ngisi pori-pori karton atau kainnya, ngeluarin udara sama kelembapan, jadi kayak kerangka yang dilapisi massa kedap air. Habis keluar dari bak, kelebihan materialnya dibersihin pakai roll kalibrasi. Ini buat jaga ketebalan yang pas dan gak ada tetesan. Terus masuk ke tahap pembentukan lapisan penutup. Bahan dasar yang udah terimpregnasi itu dilewatin di bawah aplikator aspal atau tar yang melapisi bagian bawah dan atasnya. Buat proses ini dipakai roll pisau atau roll penahan. Celah tipis antara roll dan penahannya yang ngukur seberapa tebal lapisannya. Lapisan bawah fungsinya buat nempel kuat ke atap atau fondasi. Makanya mereka nambah plasticizer yang lebih elastis. Kayak polimer, minyak, sama bahan khusus yang bikin nggak gampang retak waktu ditekuk atau kena perubahan suhu. Nah, lapisan atas nih kerjaannya kayak armor pelindung dari matahari, hujan es, dan kerusakan fisik. Jadi mereka bikin lebih keras dan tahan panas, kadang dimodifikasi pakai polimer biar lebih tahan sinar UV. Pas lapisan atasnya masih panas dan lengket, langsung ditaburi butiran mineral. Di jalur produksi ada dispenser yang nyebarin butiran mika, granulat basal, atau serpih batu tulis dengan rata di atas ban berjalan. Partikel-partikel ini langsung nempel ke bitumen yang masih lembek dan ngelok setelah dingin. Taburan ini bukan cuma buat tekstur kasar yang kece loh. Fungsinya sebagai perisai dari radiasi ultraviolet. Matahari jadi nggak terlalu panasin permukaan bitumen, materialnya lebih awet dan nggak cepet retak. Plus, butiran-butiran ini bikin lebih tahan aus juga. Setelah granulat ditaburkan, lembaran material masuk ke zona pendinginan. Di sini mereka pakai pendinginan udara atau sistem dengan bak air, dan roll pendingin yang menyerap panas dari aspal panas. Penting banget nih biar suhunya turun ke level yang aman sebelum digulung. Kalau material masih panas terus digulung, lapisan-lapisannya bisa nempel satu sama lain, bentuknya jadi kacau, dan granulatnya bisa lepas. Buat ngontrol parameter di lini produksi, dipasang sensor suhu dan alat ukur ketebalan yang ngawasin, biar lapisan penutup nggak terlalu tipis atau terlalu tebal. Lapisan tipis itu artinya bocor di masa depan. Kalau terlalu tebal berarti buang-buang aspal dan bikin masalah waktu gulung sama pasang. Tahap selanjutnya adalah pemotongan dan penggulungan. Lembaran rubroid dipotong memanjang atau melintang jadi gulungan standar, biasanya panjangnya 9-15 meter. Setiap gulungan digulung rapat ke selongsong biar ujung-ujungnya nggak geser, dan lapisan atasnya nggak melorot. Kadang di satu sisi mereka sengaja ninggalin jalur tanpa taburan, yang cuma dilapisi aspal bersih doang.
Waktu pemasangan, strip ini ditumpuk sama lembaran sebelahnya, jadi sambungan yang rapat banget. Dan plastik atau granulatnya nggak ngeganggu waktu dipanasin pakai torch. Di dalam gulungannya ditambahin lapisan pembatas dari plastik atau kertas, biar nggak lengket satu sama lain pas lagi dikirim atau disimpan. Material jadinya dikasih label. Di etiketnya tercantum jenis dasarnya, berat bitumen per meter persegi, tipe taburan permukaannya, suhu fleksibilitas, sama parameter penting lainnya buat arsitek dan tukang pasang. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ, soalnya gimana si atap berpelaku di atas gedung itu tergantung banget sama apa aja yang udah dicampur ke dalamnya sejak dari pabrik. Kalau pakai bitumen oksidasi biasa, materialnya bakal murah sih, tapi gampang banget terpengaruh perubahan suhu. Di atap yang kena matahari langsung, yang pas musim panas bisa panas sampai 180 derajat, lapisan kayak gini lama-lama bakal kehilangan elastisitasnya, jadi keras dan gampang retak. Biar nggak kejadian kayak gitu, mereka nambahin polimer ke campuran pengikatnya. Modifier polimer ini bikin materialnya lebih lentur pas dingin dan lebih tahan suhu tinggi. Jadi membran gulung ini bisa dengan santai tahan sama dingin musim dingin dan panasnya musim panas, tanpa retak-retak kayak jaring laba-laba. Nah, modifikator polimer inilah yang kasih kehidupan baru buat rubroid dalam persaingan sama atap membran. Bayangin aja atap kompleks gudang seluas puluhan ribu meter persegi. Skema klasiknya gini, dasarnya diratain dulu, terus lapisan primer dari emulsi bitumen, habis itu beberapa lapis material gulung dengan tumpang tindih 10 cm. Lapisan bawah sering dipanasin. Dibalik dengan granulat menghadap ke atas, dipanasin pakai pembakar gas sampai bitumennya lembek, terus direkatkan ke dasarnya. Lapisan atas dipasang dengan cara yang sama, bikin karpet utuh, di mana sambungannya jadi zona paling krusial. Kualitas sambungan inilah yang nentuin, atapnya bocor atau enggak. Dan begitulah, lewat perjalanan dari dasar kolom minyak melalui distilasi vakum, melalui pemanasan sampai 650 derajat dan oksidasi, melalui bak-bak berisi bitumen cair di suhu 300 derajat, melalui taburan granulat mineral dan pendinginan, lahirlah material yang melindungi jutaan bangunan dari hujan dan salju. Tahan 180 derajat panas dan 30 derajat dingin, bertahan puluhan tahun tanpa retak satupun. Bayangin, setiap jam di dunia ini ada satu komponen metal seberat lebih dari 50 ton yang lagi diproduksi. Dan cuma satu kesalahan mikroskopis aja bisa bikin bencana jutaan dolar. Bayangin lagi, crankshaft sepanjang bus yang harus tahan miliaran siklus ledakan ekstrim. Atau blok silinder yang kalau salah setebal rambut manusia aja, langsung ditolak total. Padahal beratnya bertonton, bro. Tapi nih rahasia, gimana caranya para engineer bisa dapetin akurasi level mikron pas mereka ngerjain part yang lebih berat dari tank? Apa sih yang terjadi di ruang rahasia quality control itu, di mana komputer ngukur ribuan titik dan bisa ngestop semua proses kapan aja? Dan yang paling penting, tonton sampai habis, karena gue bakal tunjukin operasi final yang kalau sampai gagal dikit aja, berbulan-bulan kerja langsung jadi rongsokan. Ini produksi yang tiap milimeternya nentuin hidup matinya mesin. Siap ngintip ke dalamnya? Yang pertama bikin takjub di pabrik ini tuh skala produksinya. Lupain deh mesin mobil biasa. Nih, contohnya blok silinder. Beratnya bisa sampai puluhan ton loh. Ini bukan cuma hasil cor biasa, tapi karya seni pengecoran yang rumit banget. Berlapis-lapis. Butuh baja atau besi cor spesial yang tahan beban gila, suhu dan tekanan ekstrim. Nah, ini dia poros engkol. Di mesin-mesin gede, panjangnya bisa kayak bus kecil, dan beratnya juga segitu. Komponen ini yang paling krusial sih. Dia harus nahan kekuatan ledakan dari pembakaran bahan bakar, terus diubah jadi gerakan putar. Bahan bakunya sering datang dalam bentuk tempa yang masif, di mana setiap kilogram logamnya udah punya cerita sendiri. Prosesnya dimulai dari kontrol penerimaan. Para ahli ngecek komposisi kimianya, memastikan nggak ada cacat internal pakai ultrasonik sama mesin ronsen. Soalnya cacat kecil aja yang tersembunyi di komponen sebesar ini bisa bikin bencana pas dipakai.
Ini kayak medical check up buat si raksasa baja. Cuma setelah pemeriksaan menyeluruh, bahan mentah ini baru dapat izin masuk ke area pemesinan. Buat mindahin bahan-bahan ini, butuh tenaga yang nggak main-main loh. Makanya pabrik ini dilengkapi sama kren jembatan super kuat yang bisa ngangkat beban yang beratnya melebihi kebanyakan mesin biasa. Pasang komponen ke mesin pemroses, itu operasi presisi banget nih. Butuh kerja sama tim dan pengalaman. Ini langkah pertama mengubah logam jadi kekuatan. Sekarang kita masuk ke jantungnya pabrik, zona pemrosesan blok silinder. Di tempat ini, pemesinan multisumbu jadi raja. Di depan lo, mesin Fries Portal. Ukurannya lebih mirip rumah kecil daripada mesin. Spindlenya yang dilengkapi mata potong super keras bisa ngebuang sampai beberapa ratus kilo logam per jam. Operasi pertama, pemesinan kasar. Tujuannya, ngilangin kelebihan material, buang cacat permukaan dari pengecoran, dan kasih bentuk geometri dasar ke komponen. Kecepatan dan agresivitas pemotongannya di sini bener-bener bikin takjub. Percikan serpihan panas yang berterbangan itu nunjukin seberapa gede energi yang dibutuhin buat transformasi ini. Tapi keajaiban sesungguhnya baru dimulai setelah ini, di tahap finishing. Ingat kan kita bahas soal presisi? Buat mesin diesel, geometri silinder yang sempurna itu super krusial banget. Ini tercapai berkat proses boring dan honing. Boring itu prosesnya ngebentuk lubang silinder dengan akurasi tingkat mikron loh. Kesalahan sedikit aja dalam geometri bakal bikin keausan gak merata, kehilangan kompresi, dan ujung-ujungnya mesin rusak total. Nah, honing itu sentuhan finalnya. Alat khusus dengan batu abrasif ini nyiptain micro relief di permukaan dalam silinder, yang biasa disebut pola jaring. Pola jaring ini penting banget buat nahan oli dan memastikan pelumasan ring piston berjalan sempurna. Ini literally penghalusan di tingkat molekul yang ngebuat mesin bisa bertahan sampai puluhan tahun. Mesin-mesin ini bekerja dengan kontrol suhu yang super ketat. Fluktuasi suhu sedikit aja bisa bikin komponen yang beratnya berton-ton ini mengalami deformasi termal, dan artinya akurasinya langsung hilang. Makanya di workshop ini iklim mikronya dijaga stabil terus, dan proses pengerjaannya bisa berlangsung berhari-hari. Di depan kita nih ada pahlawan berikutnya, poros engkol. Komponen ini bekerja dalam kondisi paling ekstrim banget. Dia harus punya kekuatan yang luar biasa, plus keseimbangan yang sempurna. Pembuatannya itu beneran sebuah mahakarya teknik. Awalnya, pengerjaan awal pada jurnal. Di mesin bubut Fries khusus dengan kontrol numerik terprogram, jurnal batang penghubung dan jurnal utama dibentuk. Mengingat berat dan panjang poros ini, di sini dipakai sistem penyangga unik yang mencegah lenturan dan getaran selama proses pengerjaan. Tahap krusial, penggerindaan. Jurnal poros harus punya tingkat kekasaran minimal, soalnya di bagian inilah terjadi gesekan dengan bantalan. Makin mulus permukaannya, makin kecil gesekannya, dan makin awet tuh mesinnya. Makanya dipakai mesin gerinda silindris khusus yang sensornya super sensitif. Nah, sekarang yang paling penting nih, perlakuan panas dan penguatan permukaan. Abis digiling, bagian leher poros ini dikuatin pakai pengerasan induksi atau nitriding. Fungsinya apa? Ini bikin lapisan super keras dan tahan aus di permukaan lehernya, tapi bagian dalam porosnya tetap kuat dan lentur. Ini penting banget supaya poros bisa tahan miliaran siklus beban. Ibaratnya kayak baju besi buat bagian paling vital di mesin. Tahap terakhir, balancing. Mengingat masanya gede banget, sedikit aja nggak seimbang bisa hancurin mesinnya. Makanya tiap crankshaft harus lewat balancing dinamis. Kalau mesinnya ngedeteksi penyimpangan, beban khusus atau lubang ditambahin atau dikurangi di bagian flywheelnya, sampai porosnya benar-benar seimbang sempurna. Ini kayak tunin biola, cuma bedanya yang kita dapetin bukan musik, tapi harmoni rotasi dan power yang pas banget. Gimana caranya bisa sepresisi itu padahal kerjanya sama mesin-mesin gede gitu?
Jawabannya ada di alat dan kontrol kualitas. Alatnya sendiri itu produk teknologi tinggi loh. Setiap pahat, setiap mata pisau dilengkapin sama pelat dari campuran logam super keras atau bahkan berlian sintetis. Mereka harus tahan sama suhu dan tekanan pemotongan yang gila-gilaan. Berkat lapisan khusus, umur alat-alat ini jadi lebih panjang dan kualitas pengerjaannya tetap tinggi terus. Di ruang peralatan khusus, kondisi mereka dipantau terus, diasah ulang, dan diganti kalau perlu. Tapi yang paling penting nih, kontrol kualitas. Setiap habis operasi penting, komponen harus diukur dengan teliti banget. Kita dibantu sama mesin pengukur koordinat. Mesin-mesin ini yang dilengkapin prop super presisi dan scanner laser bisa mengukur sampai ribuan titik di permukaan komponen dengan akurasi sampai beberapa mikrometer. Mereka bikin peta 3D dari komponen itu dan bandingin sama model komputer yang sempurna. Kalau selisihnya melebihi toleransi, prosesnya langsung dihentiin dan komponennya dikembalikan buat diperbaiki, atau kasus terburuk langsung dibuang. Nggak ada satupun komponen yang keluar dari pabrik sampai komputer kasih lampu hijau kalau akurasinya udah sempurna. Nah, pas semua komponen, blok mesin, kruk as, kepala silinder, batang penghubung, udah lolos kontrol ketat dan mencapai akurasi sempurna, mereka siap buat tahap akhir, perakitan. Ini udah beda bengkel nih, di sini kebersihannya steril banget. Ngerakit mesin kayak gini prosesnya nggak kalah presisi sama proses pengerjaan komponennya. Semua bagian dicuci bersih, bahkan sisa-sisa serpihan dan kotoran yang mikroskopis juga dihilangkan. Para spesialis pakai kunci torsi buat ngencengin ribuan baut dengan momen yang udah ditentuin secara detail. Kesalahan dalam ngencengin kepala silinder misalnya, bisa bikin gasket bocor dan mesinnya rusak total. Setiap tahap perakitan dicatat dan dikontrol sama sistem elektronik. Nggak ada satu baut pun yang bakal dikencengin tanpa konfirmasi dari komputer. Abis dirakit, mesinnya langsung dikirim ke tempat uji coba. Di sini, mesinnya dinyalain dan pelan-pelan dinaikin ke mode kerja penuh. Sensor-sensor ngukur suhu, tekanan oli, getaran, sama tenaganya. Kalau ada yang nggak normal dikit aja, langsung mesinnya dibalikin buat diperbaiki. Baru setelah lulus semua tes, mesinnya dapat sertifikat kualitas. Mesin gede banget ini dipasang di kapal laut, lokomotif, truk tambang raksasa, sama pembangkit listrik. Satu mesin kayak gini bisa jalan puluhan tahun, ngasih tenaga ribuan tenaga kuda. Dan di balik setiap jam kerjanya yang sempurna itu, ada berbulan-bulan kerja keras dari para insinyur, operator mesin, sama quality control. Produksi mesin-mesin kayak gini tuh puncaknya teknik permesinan, di mana metalurgi, mekanik presisi, sama teknologi komputer ketemu jadi satu. Nah gitu deh, dari potongan baja bertonton yang dilewatin proses pengerjaan kasar dan halus, digosok dengan tingkat presisi sampai mikron lewat honing, dikerasin, dibalance, dirakit di ruang steril, terus diuji ketat banget. Akhirnya lahir deh, mesin yang bisa jalan miliaran siklus tanpa masalah sama sekali. Ini cerita tentang gimana manusia belajar bikin jantung baja buat mesin-mesin paling gede di planet ini. Setiap crankshaft, setiap blok silinder, itu semua kayak simfoni pemikiran engineering, di mana salah satu mikron aja artinya gagal total, tapi kalau berhasil artinya puluhan tahun kerja tanpa masalah. Waktu lo lihat kapal gede nyebrangin samudra, atau lokomotif narik ribuan ton barang, ingat, di jantungnya ada mesin yang setiap detailnya udah dilewatin tangan para master dan dicek sama komputer. Ini bukan cuma logam biasa, ini wujud nyata dari obsesi manusia buat kesempurnaan, di mana presisi diukur dalam mikron dan keandalan diukur dalam puluhan tahun pelayanan yang impeccable. ...300 km per jam, 60 ton logam melesat di rel lebih kencang dari mobil balap. Dan semua ini bertumpu pada 4 roda.
yang masing-masing saat itu memanas karena gesekan sampai suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Ini lebih panas dari besi membara merah di bengkel pandai besi. Satu retakan mikro sepanjang 2/10 mm aja dan bencana di kecepatan 300 km per jam bakal terjadi. Gimana cara bikin roda yang mampu tahan raka kayak gitu? Baja apa yang nggak hancur gara-gara pemanasan berulang? Kenapa dalam logam nggak boleh ada lebih dari 2 bagian hidrogen per sejuta? Lo bakal tahu gimana roda terkuat di dunia diciptakan, lewat tes apa aja mereka harus melewati, dan kenapa cacat produksi di sini benar-benar mustahil. Tonton sampai akhir, finalnya bakal nunjukin apa yang ada di balik setiap detik perjalanan aman di kecepatan 300 km per jam. Sejarah kereta cepat dimulai tahun 1964, waktu Jepang ngeluncurin kereta legendaris Shinkansen. Kecepatan 210 km per jam itu beneran revolusioner banget. Tapi rodanya yang biasa nggak kuat menahan beban segitu. Logamnya retak-retak, permukaannya rusak gara-gara kepanasan. Para insinyur ngadepin masalah serius nih. Pas kereta melaju 300 km per jam, rodanya bisa panas sampai lebih dari 1000 derajat karena gesekan sama rel. Itu suhu yang bikin baja biasa kehilangan kekuatan dan mulai bengkok loh. Tiap kali ngerem, langsung kejut suhu. Tiap kali ngebut lagi, siklus panas dingin baru lagi deh. Logamnya capek, muncul retak-retak kecil. Padahal setiap pasang roda itu nahan beban puluhan ton. Satu gerbong aja beratnya sekitar 50-60 ton. Makanya mereka butuh baja yang benar-benar baru dan teknologi produksi yang beda total. Para ahli metalurgi ngembangin paduan khusus yang bisa nahan kondisi ekstrim dari roda kecepatan tinggi. Ini bukan sekedar baja biasa, ini material presisi dengan standar super ketat buat setiap elemennya. Kandungan kotoran berbahaya udah ditekan sampai seminimal mungkin banget. Yang paling diperhatiin, hidrogen. Atom mungil ini bisa nyusup ke struktur kristal baja dan bikin jadi gampang rapuh. Makanya kandungan hidrogennya nggak boleh lebih dari 2 bagian per sejuta. 2 bagian per sejuta. Bayangin aja, kayak 2 butir pasir dalam 1 ton logam. Kemurnian segitu cuma bisa dicapai pakai tungku peleburan baja khusus dengan degasifikasi vakum. Baja cairnya ditahan dalam ruang hampa udara, biar hidrogennya keluar dari logam. Setiap proses peleburan dimonitor sama puluhan sensor. Kalau ada sedikit aja penyimpangan, langsung semua batch-nya balik ke peleburan lagi. Di sini nggak ada istilahnya kompromi. Begitu baja siap, dimulailah bagian paling keren. Proses tempa bertahap untuk bikin pusat roda kereta. Patangan logam panas besar yang beratnya beberapa ton dimasukin ke bawah palu raksasa. Pukulan pertama, dan logamnya langsung mulai berbentuk. Suhu benda kerjanya sekitar 1200 derajat, logamnya bersinar oranye terang banget, panasnya nggak kuat banget. Palu tempa yang beratnya ratusan ton menghantam benda kerja dengan kekuatan yang bisa ngehancurin tank. Tapi di sini semuanya presisi. Setiap pukulan udah dihitung sama komputer. Logamnya mengalir, ngambil bentuk yang diinginkan, dan struktur dalamnya jadi makin padat. Tempa itu bukan cuma soal bikin bentuk, tapi soal ngatur struktur kristal yang benar, yang bakal ngasih kekuatan dan ketangguhan. Setelah setiap pukulan, benda kerjanya diputar, dipanasin lagi, dipukul lagi. Prosesnya berlangsung berjam-jam. Abis ditempa, pusat velg masih kayak bahan mentah kasar, jauh banget dari velg jadi. Tapi logamnya udah dapat kekuatan dari dalam. Sekarang dimulai deh proses panas, quenching. Velgnya dipanasin sampai suhu kritis sekitar 900 derajat dan ditahan sampai seluruh strukturnya jadi seragam. Terus langsung dicelup cepet ke oli atau air. Logamnya langsung mengeras dalam kondisi khusus. Keras, tapi masih terlalu gampang pecah. Makanya ada tahap berikutnya, tempering. Velgnya dipanasin lagi, tapi kali ini suhunya lebih rendah, sekitar 500 derajat, terus didinginkan pelan-pelan. Logamnya jadi lentur, ulet, bisa nyerap benturan tanpa retak. Nah, kombinasi keras sama ulet inilah yang bikin velg sanggup ngelewatin kondisi kerja yang gila-gilaan. Proses panas ini makan waktu beberapa hari, nggak bisa buru-buru sama sekali. Sekarang roda ini masuk ke tahap pemesinan mekanis. Mesin bubut super kuat memotong logam berlebih, membentuk geometri yang sempurna banget. Roda kereta cepat harus bulat sempurna, dengan presisi sampai 1/100 mm. Kalau ada sedikit aja ketidaksimetrisan,
di kecepatan 300 km per jam bakal mulai muncul getaran yang bisa merusak roda, rel, dan bearing gerbongnya. Pahat bubut memotong serpihan lapis demi lapis, memunculkan permukaan logam yang mengkilap. Prosesnya bikin hipnotis. Roda gede ini berputar, pahat bergerak mengikuti lingkaran, dan serpihan baja panjang menggulung spiral terus jatuh ke bawah. Sensor khusus terus mengukur diameter, ngecek ada penyimpangan atau enggak. Setelah dibubut, roda dipoles sampai permukaannya mengkilap kayak cermin. Tapi yang paling penting masih ada di depan, kontrol kualitas. Setiap roda harus melewati serangkaian tes brutal. Tahap pertama, kontrol ultrasonik. Gelombang ultrasonik dipancarkan melalui logam. Kalau ada mikropori, rongga, atau retak sekecil 2/10 mm di dalamnya, gelombang bakal memantul dan sensor langsung mendeteksinya. Cacat sekecil 2/10 mm aja bisa jadi titik awal kehancuran saat melaju kencang. Roda dengan cacat kayak gitu langsung ditolak, nggak ada pengecualian. Terus, kontrol magnetik. Roda dimagnetisasi dan ditaburi bubuk logam. Kalau ada retakan permukaan yang nggak kelihatan mata, medan magnet di titik itu bakal terdistorsi dan bubuknya mengumpul jadi garis. Ini menunjukkan lokasi cacat dengan tepat. Metode-metode ini bisa menemukan cacat yang mustahil dilihat tanpa peralatan khusus. Tapi buat roda berkecepatan tinggi, nggak cukup cuma menemukan cacat. Cacat itu memang nggak boleh ada sama sekali. Setelah pemeriksaan non-destruktif, sampel dari setiap batch dikirim untuk uji destruktif. Potongan logam diambil dari roda dan dikasih beban yang luar biasa gila. Sampelnya ditarik sampai putus buat ngeliat batas kekuatannya. Dipukul pakai palu di suhu minus 40 derajat buat ngecek ketangguhannya di cuaca dingin banget. Dipanasin sampai 1000 derajat, terus didinginkan mendadak ratusan kali berturut-turut, niru siklus pengereman sama akselerasi. Kalau logamnya nggak tahan bahkan cuma satu tes aja, seluruh batch langsung ditolak, nggak ada kompromi. Bersamaan gitu, rodanya ditimbang dengan presisi sampai gram, diukur keseimbangannya. Kalau titik beratnya geser bahkan cuma 1 mm, rodanya nggak seimbang dan nggak bisa dipakai di kecepatan tinggi. Cuma roda yang sempurna di semua aspek yang dapat izin dipasang di kereta berkecepatan tinggi. Setelah roda lolos semua tes, roda ini dikasih kode khusus. Kode ini tuh lengkap banget isinya. Nomor peleburan baja, tanggal penempaan, nama pengrajinnya, hasil semua tes yang udah dilakukan. Jadi kalau misalnya 10 tahun kemudian ada cacat sedikit aja di rodanya, lewat kode ini bisa dilacak balik semua riwayat produksinya dan ketahuan kenapa bisa cacat. Roda-roda dipasang di gandar secara berpasangan. Setiap pasang harus identik beratnya dan ukurannya. Terus gandar sama rodanya dipasang ke bogi kereta. Bogi ini mekanisme yang rumit banget dengan bearing, peredam kejut, sama sistem pengereman. Dan roda-rodanya inilah yang nahan beban utamanya. Setiap pasang roda nahan sekitar 15-20 ton berat kereta, plus beban dinamis dari akselerasi, pengereman, dan pas pelok. Kecepatan 300 km per jam, gaya yang diterima naik berkali-kali lipat loh. Roda kereta cepat itu umurnya sekitar 1 juta kilometer loh. Bayangin aja, itu sama kayak keliling bumi lewat khatulistiwa 25 kali. Selama perjalanan segitu panjangnya, roda ini ngalamin puluhan ribu kali dipanasin terus didinginkan lagi. Jutaan kali benturan sama sambungan rel, plus gesekan terus-menerus dengan tekanan sampai bertonton. Setiap beberapa bulan, rodanya dicopot buat dicek. Diukur tuh ketebalan peleknya, dicari retak-retaknya, terus diperiksa ausnya. Kalau ketebalannya udah berkurang lebih dari batas yang diizinin, langsung dibuang. Kalau udah ada tanda-tanda logamnya capek, ya dibuang juga. Keselamatan penumpang nggak bisa ditawar-tawar nih. Di seluruh dunia, cuma ada beberapa pabrik doang yang mampu bikin roda kayak gini. Jepang, Jerman, Prancis, Cina, mereka jagoannya di bidang ini. Tiap pabrik nyimpan rahasia teknologi mereka sendiri. Komposisi baja yang unik banget, cara-cara khusus buat perlakuan panasnya. Ini level tertinggi dari metalurgi dan teknik mesin sih. Jadi gitu,
Setelah ngelewatin perjalanan panjang dari baja cair lewat api neraka tempa, lewatin tes ultrasonik sama magnet, ngecek tiap milimeter dengan detil banget. Lahir deh roda yang sanggup ngebawa 60 ton dengan kecepatan 300 km per jam. Ini cerita tentang gimana manusia belajar ngejinakin kekuatan dan kecepatan. Setiap roda kayak gini tuh simfoni dari pemikiran engineering, seni metalurgi, dan kontrol kualitas yang nggak kenal ampun. Di dalamnya terkandung ribuan jam kerja ratusan spesialis, puluhan operasi teknologi, dan toleransi 0% buat produk cacat. Waktu lo naik kereta cepat dan di luar jendela pemandangan ngebut lewat dengan kecepatan 300 km per jam, ingat ya, di bawah lo ada 4 roda yang masing-masing udah ngelewatin tes dari neraka supaya lo bisa sampai tujuan dengan selamat. Ini bukan cuma logam biasa, ini jaminan hidup lo di kecepatan gila-gilaan. Setiap detik di dunia ini, ada 30 juta microchip yang diproduksi. Smartphone, komputer, mobil, satelit, semuanya jalan gara-gara satu elemen aja. Dia bersembunyi di pasir biasa yang ada di bawah kaki lo. Tapi setelah transformasi yang luar biasa, dia jadi otak peradaban digital kita. Ini silikon, elemen paling banyak kedua di bumi. Tapi dapatin versi murninya itu lebih susah daripada emas loh. Lo bakal tahu gimana pasir dilebur di suhu yang lebih panas dari permukaan matahari, kenapa 1 gram aja kotoran bisa ngehancurin sejuta chip, dan gimana caranya bikin material dengan kemurnian 99,999999999%. Tonton sampai habis, soalnya di akhir lo bakal lihat gimana dari segenggam pasir masa depan manusia lahir. Sejarah silikon dimulai tahun 1824, waktu ahli kimia Swedia John Jacob Berzelius pertama kali berhasil ngeisolasi elemen ini dari silika. Dia nyebutnya silisium, dari bahasa Latin silex, yang artinya batu api. Tapi waktu itu nggak ada yang nyangka kalau logam abu-abu kebiruan ini bakal jadi fondasi revolusi teknologi abad ke-20. Di alam, silikon murni itu nggak ada loh. Dia selalu nempel sama oksigen, jadi silikon dioksida, pasir biasa, kuarsa, kristal kuarsa. Kerak bumi itu 27%-nya terdiri dari silikon. Ini elemen kedua paling banyak setelah oksigen. Setiap batu, setiap butiran pasir pasti mengandung silikon. Tapi ngubah elemen yang ada di mana-mana ini jadi logam murni, itu tugas yang super berat banget. Terobosannya terjadi di pertengahan abad ke-20, waktu para ilmuwan sadar, silikon bisa jadi semikonduktor. Ini artinya dia bisa ngalirin listrik lebih bagus dari isolator, tapi lebih jelek dari logam. Dan sifat ini bisa diatur-atur. Dari situlah lahir ide transistor, terus berkembang jadi microchip. Transistor silikon pertama dibuat tahun 1954 di Bell Labs. Sejak saat itu dimulailah Silicon Valley. Bukan cuma tempat di peta, tapi satu era gede banget. Sekarang produksi silikon metalik dunia udah nyampe 9 juta ton per tahun. Cina ngeproduksi sekitar 65% dari semua silikon, Rusia sekitar 8%, Norwegia, Brasil, sama Amerika Serikat bagi-bagi sisanya. Tapi semua perjalanan ini mulainya dari satu hal aja, dari pasir. Bukan pasir sembarangan loh, tapi pasir kuarsa, hampir murni silikon dioksida. Pasir ini ditambang di tambang khusus, di mana kandungan silikon dioksidanya lebih dari 98%. Deposit pasir kuarsa terbesar ada di Norwegia, Amerika Serikat, Brasil, sama Rusia. Ekskavator gede banget ngeruk pasir putih yang mirip gula, terus ngangkutnya ke truk dam. Pasir ini dibawa ke pabrik metalurgi, tempat dimulainya alkimia zaman sekarang. Di gudang industri yang super gede, ada tungku yang bentuknya kayak pesawat luar angkasa, tungku busur listrik. Tingginya sampai 10 meter, diameternya 6 meter. Di dalamnya ada 3 elektroda grafit gede banget, masing-masing setebal tiang telegraf.
Waktu dialirin listrik puluhan ribu ampere, muncul busur listrik di antara elektroda, kayak petir mini. Suhunya bisa sampai 2000 derajat Celcius. Ini lebih panas dari lava gunung berapi, bahkan lebih panas dari permukaan beberapa bintang. Pasir kuarsa yang udah dicampur sama karbon, serpihan kayu, batu bara, atau kokas minyak dimasukin ke tungku. Mulai deh proses reduksi karbotermik, reaksi kimia di mana karbon ngerebut oksigen dari silikon dioksida. Rumusnya simple, tapi prosesnya brutal banget. Silikon dioksida plus karbon di suhu 2000 derajat jadi silikon cair dan gas karbon monoksida. Tungkunya mengaum kayak mesin jet. Di dalamnya neraka api mengamuk. Silikon cair lebih berat dari terak, jadi mengendap di dasar tungku, bikin danau perak dari logam cair. Tiap beberapa jam, pekerja pakai kostum tahan api, buka letka, lubang di bagian bawah tungku, dan silikon cair mengalir keluar kayak sungai api yang menyilaukan, masuk ke wadah khusus. Suhu alirannya 1500 derajat. Udara di sekitarnya bergetar karena panasnya. Silikon dituang ke cetakan besi tuang, di mana dia pelan-pelan dingin jadi batangan logam abu-abu. Ini belum silikon murni loh, ini silikon teknis, dengan kemurnian sekitar 98%. Masih ada kotoran besi, aluminium, kalsium. Buat metalurgi atau produksi silikon, ini udah cukup. Tapi buat elektronik, wah ceritanya beda banget. Buat microchip itu butuh silikon dengan kemurnian 99,99999999999999%. Bayangin nih, dari 1 miliar atom silikon, cuma boleh ada maksimal 1 atom pengotor doang. Gila kan? Ngejar tingkat kemurnian segitu tuh kayak sulap, serius. Nah, silikon teknis ini dikirim ke pabrik kimia buat dimurniin. Prosesnya gimana? Pertama, silikonnya dihalusin jadi bubuk terus dicampur sama hidrogen klorida di suhu 300 derajat. Hasilnya, triklorosilan, cairan beracun yang mudah menguap dan mendidih di suhu 32 derajat aja. Ini senyawa perantara sih, tapi perannya krusial banget. Triklorosilannya terus dipompa lewat serangkaian kolom distilasi, tawar gede-gede yang tingginya kayak gedung 10 lantai cuy. Cairannya mendidih, menguap, mengembun, terus mendidih lagi. Dan setiap siklus, kotoran-kotorannya ketinggalan. Setelah ratusan siklus, jadilah triklorosilan dengan kemurnian 99,9%. Nah, sekarang dari sini harus dikembaliin lagi jadi silikon murni. Caranya pakai proses Siemens, salah satu yang paling keren dan rumit di dunia metalurgi. Di dalam reaktor kedap udara, dipasang batang silikon tipis sebagai bibit. Ke dalamnya dialirkan triklorosilan yang udah dimurniin bareng hidrogen. Terus dipanasin sampai 1100 derajat. Di suhu segitu, triklorosilan pecah dan silikon murni nempel di batang bibit. Nambah tebal lapis demi lapis, atom demi atom. Prosesnya jalan beberapa hari. Dalam waktu itu, batang tipis berubah jadi silinder gede dengan diameter sampai 200 mm dan berat sampai 300 kg. Bentuknya kayak stalaktit raksasa berwarna abu-abu. Inilah silikon polikristalin, material paling murni yang pernah dibuat manusia. Kemurniannya mencapai 11 angka 9, 99,999,999,999,999%. 1 kilogram silikon kayak gini harganya dari $20–50, puluhan kali lebih mahal daripada yang industrial. Silikon polikristalin dipotong-potong, terus dikirim ke pabrik yang bikin monokristal. Nah, di sini mulai deh proses yang lebih gila lagi, menumbuhkan kristal. Iya, beneran ditumbuhin, kayak tanaman gitu. Potongan-potongan polisilikon dimasukin ke wadah kuarsa, terus dilebur di suhu 1420 derajat, titik lebur silikon.
Jadinya kayak danau logam cair yang permukaannya mulus banget kayak cermin. Terus ke dalam leburan itu perlahan-lahan diturunin kristal benih, sepotong kecil silikon monokristalin yang orientasinya udah sempurna. Dan mulai deh, diputar pelan-pelan sambil diangkat ke atas dengan kecepatan beberapa milimeter per jam. Silikon cair itu mengkristal di benihnya, atom-atom menyusun diri jadi kisi kristal yang sempurna, nge-copy struktur dari benihnya. Prosesnya mirip kayak narik benang gula raksasa dari sirup. Cuma bedanya bukan sirup, tapi logam cair pada suhu 1500 derajat. Setelah beberapa hari, dari lelehan itu tumbuh monokristal silinder. Batangan sepanjang 2 meter dengan diameter 300 mm. Beratnya bisa sampai 300 kg. Ini kristal tunggal loh, di mana semua triliunan atom tersusun dalam keteraturan sempurna. Silinder kayak gini disebut bule atau ingot. Warnanya abu-abu, mulus dengan kilau logam. Satu batangan aja harganya puluhan ribu dolar. Bule-bule ini dikirim buat dipotong. Mereka dikencangkan di mesin khusus dan dipotong pakai gergaji berlian jadi lembaran tipis, wafer. Ketebalan satu lembar sekitar 700 mikrometer, lebih tipis dari 1 mm. Proses pemotongannya berjalan beberapa sentimeter per jam, soalnya getaran sekecil apapun bakal ngehancurin kristal yang rapuh ini. Dari satu batang ingot bisa dapat ribuan wafer silikon. Setiap wafer dihalusin dan dipoles sampai kinclong abis kayak cermin. Permukaannya harus benar-benar rata banget. Toleransi cuma 1 nanometer doang di area seluas 300 mm. Bayangin deh, kayak ngeratain lapangan bola sampai presisi setipis rambut manusia gitu loh. Wafer silikon yang udah jadi ini adalah dasar buat semua mikroelektronik. Di atasnya pakai metode fotolitografi, ditambahin microchip, miliaran transistor yang ukurannya cuma beberapa nanometer aja. Satu wafer diameter 300 mm bisa muat sampai ribuan prosesor atau puluhan ribu chip memori. Abis proses etching, doping, sama pelapisan kontak logam, wafernya dipotong-potong jadi chip terpisah. Setiap chip itu udah jadi mikroprosesor lengkap, siap jadi otak smartphone, komputer, atau mobil. Seluruh perjalanan dari pasir sampai jadi prosesor butuh waktu berbulan-bulan dan lewatin puluhan pabrik di berbagai benua. Perjalanan luar biasa ini, dari segenggam pasir di tambang sampai chip mikroskopis di HP kamu, ngebuktiin seberapa jauh umat manusia udah berkembang dalam memahami materi. Silikon ngasih kita komputer, internet, kecerdasan buatan, pesawat luar angkasa. Setiap hari 7 miliar orang pegang perangkat yang jalan berkat elemen ini. Pasar wafer silikon global nilainya lebih dari 15 miliar dolar per tahun. Dan pasar microchip lebih dari 500 miliar dolar. Semua ini dibangun dari logam abu-abu yang dulu cuma pasir biasa aja. Silikon jadi fondasi era digital. Tanpa dia nggak bakal ada komputer, smartphone, atau internet. Kita hidup di peradaban silikon, tapi jarang kepikiran soal itu. Dan setiap kali kamu nyentuh layar HP, ingat, di balik kaca itu ada miliaran transistor yang dibuat dari pasir yang sama yang kamu injakin tiap hari. Tiap tahun, dunia produksi lebih dari 4 juta ton profil struktural berongga. Dan itu cuma di AS doang. Bayangin deh, segitu bisa buat bikin 400 menara Eiffel setiap tahunnya. Tapi di balik angka gede banget ini, ada keheningan raksasa baja yang nggak kita lihat. Soalnya mereka sembunyi di dalam gedung, jembatan, sama mesin. Gimana caranya dari rongsokan besi berkarat, lahir pipa-pipa yang bisa nahan beban jembatan utuh dan badai waktu? Dan rahasia apa yang bikin mereka ringan tapi kuat luar biasa pada saat yang bersamaan? Tonton video ini sampai habis. Lo bakal nemuin rahasia yang bahkan nggak pernah lo sangka sebelumnya. Pasar profil struktural berongga, di mana pipa dinding tebal kita jadi rajanya. Itu bagian gede banget dari industri baja AS. Setiap tahun, negara ini memproduksi lebih dari 4 juta ton pipa kayak gini. Angkanya bikin geleng-geleng kepala sih. Biar kalian ngerti skalanya,
berat semua baja di Menara Eiffel tuh sekitar 10.000 ton. Artinya, dalam setahun, pabrik-pabrik Amerika ngeproduksi pipa kotak dan persegi panjang yang cukup buat bangun 400 Menara Eiffel. Bayangin, hutan raksasa baja yang tumbuh tiap tahun. Cuma kita nggak lihat aja, soalnya tersembunyi di dalam konstruksi. Gunung-gunung besi tua, sisa mobil, konstruksi bangunan, mesin-mesin lama, nunggu kelahiran barunya lewat api. Kren gede dengan elektromagnet ngumpulin rongsokan logam ini dan masukin ke tungku busur listrik. Di sana, di tengah panasnya tungku yang menggelegar, dengan suhu mencapai 1.600 derajat Celcius, tumpukan besi tua ini berubah jadi danau baja cair yang mendidih dan menyilaukan banget. Ke dalam cairan ini, kayak koki yang lagi nambah bumbu, mereka masukin elemen paduan biar pipa yang bakal jadi nggak cuma kuat doang, tapi bisa tahan beban ekstrim dan nggak bakal retak pas kena dingin. Terus, nih, sungai api ini mengalir ke mesin pengecoran kontinu, di mana dia didinginkan sampai mengeras, berubah jadi batangan baja panjang yang masif. Buat pipa kita nanti, biasanya bentuknya bulat tebal yang disebut bloom. Pemotong otomatis memotong mereka sesuai panjang yang dibutuhin, dan silinder panas tapi udah keras ini siap buat bagian paling seru. Nah, ini dia bahan mentah kita, sepotong adonan logam padat. Tapi, gimana caranya bikin lubang di dalamnya kalau dia keras kayak batu? Buat itu, benda ini dikirim ke tungku pemanas, di mana suhunya dinaikin lagi sampai kondisi plastis yang sempurna, 1250 derajat. Dan dari sana, panas banget sampai nyala kuning yang menyilaukan, dia masuk ke mesin penusuk. Ini jantungnya seluruh proses, dan ini beneran sihir industri. Bayangin deh, 2 roll gede banget, mirip kayak tong, berputar ke arah yang sama. Mereka dipasang miring satu sama lain. Silinder baja panas masuk di antara mereka. Dan di sini terjadi sesuatu yang luar biasa banget. Roll-roll itu, sambil berputar, nggak cuma mendorong silinder ke depan dengan kuat, tapi juga bikin dia sendiri berputar dengan kecepatan gila. Gara-gara putaran dan tekanan ini, di tengah-tengah silinder logam muncul tegangan yang luar biasa besar, dan logam di sana kayak jadi longgar, siap buat robek. Dan tepat di momen ini, dari sisi lain datang batang penusuk khusus, atau mandrel, menuju ke arahnya. Dia masuk ke bagian tengah yang udah dilonggarkan itu kayak pisau masuk ke mentega. Dan beneran ngelubangin benda padat itu dari ujung ke ujung, ngubahnya jadi pipa berdinding tebal. Ini pemandangan yang gak masuk akal. Sepotong logam padat dalam hitungan detik langsung jadi bolong. Dan semua itu terjadi dengan suara gemuruh dan derit yang bikin tanah bergetar. Proses pelubangan ini ditemuin akhir abad ke-19 sama saudara Mannesmann di Jerman. Dan sampai sekarang masih jadi cara utama buat bikin pipa seamless. Tapi sekarang kita punya pipa bulat, padahal yang kita butuhin itu yang kotak. Pipa panas kita yang baru aja dilubangin langsung masuk ke tahap berikutnya, mesin pembentuk. Ini adalah serangkaian pasangan roll, tapi mereka udah nggak bulat lagi. Mereka punya kaliber khusus, yang bentuknya secara bertahap berubah dari bulat ke kotak. Pipa masuk ke pasangan roll pertama, yang sedikit menekan dia dari samping. Terus, pipa ini diputar 90 derajat dan masuk ke pasangan roll berikutnya, yang bakal neken dari sisi yang berbeda. Begitu terus, langkah demi langkah. Lewatin beberapa gerbang kayak gini, pipa bundar kita berubah jadi persegi sempurna di depan mata. Ini mirip banget sama pemahat ulung yang pelan-pelan, pukulan demi pukulan, bikin batu jadi bentuk yang diinginkan. Roll-roll terakhir, yang finishing, ngalibrasi pipa ini dengan presisi gila-gilaan. Mastiin semua dindingnya punya ketebalan yang sama, dan semua sudutnya benar-benar siku sempurna. Ukuran standarnya bikin takjub loh.
Ada pipa dengan penampang 500 x 500 mm, itu setengah meter lebarnya. Dan ketebalan dinding monster-monster kayak gini bisa gampang lebih dari 25 mm. Bayangin aja, dinding baja setebal ensiklopedia gede. Berat pipa kayak gini udah pasti kolosal banget. Satu meter aja dari pipa ini bisa beratnya lebih dari 370 kg. Itu kayak berat 4 cowok dewasa yang berdiri di setiap meter panjangnya. Terus potongan standar yang panjangnya 12 meter bakal beratnya lebih dari 4,5 ton. Itu beratnya 2 mobil SUV gede kayak Range Rover. Dan itu baru satu potong doang loh. Tapi yang bikin mereka keren tuh bukan beratnya, melainkan cara beratnya didistribusikan dengan cerdas. Ini nih kekuatan super mereka. Bayangin deh, ada batang besi solid dan pipa berlubang dengan berat yang sama. Pipanya bakal jauh lebih tahan terhadap bengkok dan puntiran. Kenapa? Soalnya semua materialnya ada di bagian luar, sejauh mungkin dari pusat. Dan di situ justru tekanan paling gede muncul waktu ada beban. Bagian tengah yang kosong cuma buat ngurangin berat aja. Ini prinsipnya sama kayak tulang burung, berlubang tapi kuat banget. Makanya, profil berongga ini punya rasio kekuatan terhadap berat paling tinggi di antara semua bentuk baja struktural. Ini bikin mereka jadi pilihan sempurna buat yang butuh kekakuan maksimal tanpa berat berlebihan. Di lengan crane, rangka alat berat, rangka jembatan, bahkan kerangka roller coaster. Berkat pipa-pipa kayak gini, gedung pencakar langit modern bisa tahan angin badai, dan konstruksi jembatan bisa bertahan puluhan tahun, nahan jutaan ton beban. Dari roll terakhir, keluarlah pipa panjang yang masih panas pijar, udah berbentuk kotak. Pipa ini dibawa lewat conveyor roll ke meja pendinginan, di mana dia pelan-pelan dingin dan dapat kekuatan finalnya yang sekeras batu. Waktu proses pendinginan, logamnya bisa sedikit melengkung, makanya setiap pipa harus lewatin mesin pelurusan. Sistem roll yang ngebenerinnya sampai benar-benar lurus sempurna. Nah, sekarang kita udah punya pipa yang sempurna, kuat tapi panjang banget. Saatnya operasi terakhir nih. Gergaji gede dengan suara yang bikin kuping budak langsung motong pipa jadi potongan dengan panjang standar, misalnya 6 atau 12 meter. Setiap potongan lewatin kontrol yang ketat banget. Para ahli ngecek geometrinya, ketebalan dinding, akurasi sudutnya. Terus di-scan pakai ultrasound buat mastiin nggak ada cacat tersembunyi di dalamnya. Alat deteksi cacat modern bisa nemuin retakan mikro yang ukurannya kurang dari 1 mm loh, yang nggak mungkin kelihatan sama mata telanjang. Baru deh setelah itu pipa dikasih tanda dengan semua info tentangnya, jenis baja, ukuran, nomor batch, tanggal produksi. Pipa yang udah jadi dan lolos pengecekan dikumpulin jadi tumpukan sama kren robotik, diikat pakai tali baja yang kuat, terus dikirim ke gudang. Nah, kayak gitu deh. Dari rongsokan berkarat yang lewati jantung api tungku pembakaran, bertahan lewat proses penembusan brutal dan pembentukan presisi, lahirlah si kotak baja sederhana tapi kuat banget ini. Siap jadi penopang diam tapi andal buat karya paling ambisius umat manusia. Dari gedung pencakar langit Dubai sampai jembatan San Francisco. Dari anjungan minyak di Laut Utara sampai rangka landasan peluncuran luar angkasa. Di mana-mana ada pahlawan tanpa tanda jasa dari peradaban modern ini. Mereka nggak butuh tepuk tangan, nggak nyari pengakuan. Tapi dunia kita ini berdiri di atas pundak baja mereka. Dan sekarang, lo udah tahu ceritanya. Dari api sampai konstruksi. Dari kekacauan rongsokan sampai presisi matematis perhitungan teknik. Inilah sihir industri yang sesungguhnya. Tanpa logam ini, nggak bakal ada elektronik. Nggak ada smartphone di kantong lo, nggak ada komputer di meja, nggak ada satelit di orbit. Tiap detik di seluruh dunia, jutaan microchip disolder, dan semuanya ngandalin timah.
Logam yang 5.000 tahun lalu ngebuka zaman perunggu buat manusia, sekarang nyambungin transistor di prosesor. Logam tertua peradaban ini jadi fondasi revolusi digital. Gimana caranya batu-batu abu-abu di hutan Malaysia bisa jadi logam keperakan yang ngalir di solder? Lo bakal tahu kenapa timah kakaratan, gimana dia ngubah jalannya sejarah manusia, dan kenapa tanpa dia, semua industri modern bisa ambruk. Tonton sampai habis, endingnya bakal nunjukin apa yang ada di balik tiap microchip di HP lo. Ini cerita logam yang udah bertahan ribuan tahun dan tetap nggak tergantikan. Sejarah timah dimulai sebelum tulisan ada. Sekitar 5.000 tahun lalu, di milenium ketiga sebelum Masehi, seseorang nggak sengaja nyampurin tembaga sama timah. Hasilnya, paduan logam yang lebih keras dan kuat dari kedua logam itu, perunggu. Ini ngubah segalanya. Dimulailah zaman perunggu, satu era peradaban yang namanya diambil dari paduan timah loh. Pedang, kapak, baju besi perunggu lebih tajam dan awet dibanding yang dari batu atau tembaga. Pasukan dengan senjata perunggu menaklukkan benua. Masalahnya cuma satu, timah itu langka banget. Tembaga bisa didapat di mana-mana, tapi timah cuma di beberapa tempat di planet ini. Cornwall di Inggris, Bohemia di Eropa Tengah, pegunungan Afghanistan. Buat dapatin timah, mereka kirim ekspedisi ribuan kilometer jauhnya. Pedagang Venesia berlayar ke pantai berkabut Inggris, melewati seluruh Mediterania, cuma demi timah. Logam ini dihargai lebih mahal dari emas. Siapa yang menguasain tambang timah? Dia yang menguasain kekuatan militer. Peradaban berkembang pesat atau runtuh, tergantung akses mereka ke logam keperakan ini. Di abad pertengahan, timah dipakai buat bikin peralatan makan. Gelas timah, piring, cangkir. Timah nggak berkarat dan nggak bikin makanan jadi rasa logam. Orang kaya makan pakai timah, yang miskin pakai kayu atau tanah liat. Prajurit timah jadi mainan favorit anak-anak di abad ke-19, diproduksi jutaan gitu. Tapi ada bahaya aneh yang ngintai. Pas suhu di bawah minus 13 derajat Celcius, timah ngalamin hal ajaib. Logam keperakan itu mulai berubah jadi bubuk abu-abu. Ini disebut sampar timah. Struktur kristalnya berubah total, logamnya hancur berantakan. Waktu musim dingin yang brutal, kancing timah di seragam tentara berubah jadi remahan. Pipa-pipa timah organ gereja di katedral tanpa pemanas ikutan hancur. Napoleon kehilangan pasukannya di Rusia bukan cuma gara-gara dingin. Kancing timah di seragam tentara pada hancur, bajunya jadi berantakan. Sampar timah ini punya peran penting dalam sejarah. Timah modern sekarang diolah pakai bahan tambahan yang nyegah transformasi ini. Tapi timah murni kena dingin masih tetap bakal berubah jadi bubuk kok. Jadi, dari mana sih timah didapetin sekarang? Timah itu elemen langka banget loh. Di kerak bumi cuma ada 2/1.000.000% doang. Mineral utama timah namanya kasiterit, oksida timah. Kristalnya berwarna coklat gelap atau hitam, dan beratnya gila-gilaan. Densitasnya hampir 7 gram per cm kubik, lebih berat dari besi nih. Deposit terbesar ada di Asia Tenggara, Indonesia, Myanmar, Thailand, Malaysia. Mereka ini nyumbang sekitar 70% produksi timah dunia. Ada juga deposit di Cina, Peru, Bolivia, sama Australia. Cara nambang timahnya ada dua, tambang terbuka di kuari atau dikeruk dari endapan aluvial. Endapan aluvial itu kasiterit yang selama berabad-abad terkikis dari batuan gunung sama sungai, terus numpuk di lembah-lembah. Kristal yang berat ngendap di dasar, batuan yang ringan ke bawah arus. Di Malaysia sama Indonesia, ada pulau-pulau utuh yang terbentuk dari pasir yang ngandung timah. Di sanalah timah terbanyak di dunia ditambangin. Mulailah proses dramatis mengubah batu gelap jadi logam keperakan. Nambang timah dari endapan pasir dilakukan pakai kapal keruk raksasa. Bayangin pabrik terapung, kapal baja dengan pipa gede banget yang turun ke dasar laut. Di ujung pipa ada pemotong berputar dengan gigi-gigi tajam. Dia menggigit pasir di dasar, menghancurkannya. Pompa super kuat nyedot campuran pasir dan air, namanya pulp, terus dinaikkan ke permukaan. Di kapal ada alat pencuci, sistemnya pakai talang, saringan, sama mesin pemusing. Pulp ngalir lewat talang miring yang dilapisi karpet khusus. Pasir ringan kesapu air, tapi kristal kasiterit yang berat nyangkut di bulu-bulu karpet.
Ini kayak nambang emas, cuma ini timah. Secara berkala, karpetnya diangkat dan dikibas-kibaskan. Hasilnya konsentrat, pasir hitam yang ngandung sampai 70% kasiterit. Sisanya campuran mineral lain. Konsentrat ini dicuci lagi di meja khusus, dihembus udara buat ngepisahin partikel ringan. Konsentrat final ngandung sekitar 75% oksida timah. Setelah dikeringkan, langsung dikirim ke pabrik peleburan. Di pabrik, kasiterit direduksi jadi timah logam. Konsentratnya dicampur sama kokas, karbon, terus dimasukkan ke tungku reverberatori. Ini tungku gede banget, panjangnya kayak bus, dilapisi bata tahan api. Di dalamnya suhunya bisa sampai 1300 derajat Celcius. Yang dibakar itu gas alam atau minyak bakar. Apinya mantul dari atap tungku, terus memanaskan campuran dari bawah. Pas suhunya segitu, karbon nyerap oksigen dari oksida timah. Kasiterit dihaduksi jadi logam. Di dasar tungku terkumpul timah cair, genangan keperakan yang bercahaya oranye karena panasnya. Titik lebur timah cuma 232 derajat, salah satu logam yang paling gampang meleleh. Leburannya dikeluarkan secara berkala lewat lubang penyadapan, lubang di dinding samping tungku. Logam keperakan itu mengalir ke dalam gayung. Tapi ini belum timah murni loh, masih ada kotoran besi, tembaga, timbal, arsenik. Perlu pemurnian, pembersihan. Timah cair dipanaskan sampai 400 derajat, terus dihembus pakai udara bertekanan. Kotorannya teroksidasi dan naik ke permukaan jadi terak. Teraknya diangkat, hembusan diulangi lagi, begitu beberapa kali. Timah murni dituang ke cetakan. Jadilah batangan seberat sekitar 30 kg per buah. Warna perak keputihan, mengkilap. Timah itu super lembut, bisa digores pakai kuku aja. Tapi dia punya sifat yang keren banget, nggak bakal teroksidasi di udara. Lebih tepatnya sih, permukaan timah bakal dilapisi film oksida super tipis yang melindungi logamnya dari korosi lebih lanjut. Makanya peralatan makan dari timah bisa awet berabad-abad. Sekarang, sebagian besar timah nggak dipakai buat alat makan lagi, tapi masuk ke dunia elektronik. 70% produksi timah dunia dipakai buat solder. Solder itu campuran timah dengan timbal atau perak. Suruh lebur solder sekitar 200 derajat, cukup rendah supaya nggak merusak komponen elektronik. Waktu lo nyolder microchip ke board, solder itu meleleh, ngalir ke celah-celah, dingin, terus membentuk sambungan konduktif yang kuat. Tanpa timah, perakitan elektronik itu mustahil. Setiap smartphone mengandung ribuan sambungan solder. Setiap motherboard komputer, puluhan ribu. Semuanya bertumpu pada timah. Timah juga dipakai buat pelapisan logam. Ngelapisi logam lain pakai lapisan tipis timah. Kaleng makanan kaleng itu sebenarnya dari baja, cuma dilapisi timah di dalam sama samablar aja. Lapisan timah setebal beberapa mikron ini ngelindungin baja dari karat dan bikin makanan gak langsung kontak sama besi. Produksi kaleng ini jadi penggunaan timah terbesar kedua. Campuran timah dipakai di bantalan mesin, namanya bebit, campuran timah sama tembaga dan antimon. Material ini lembut, gampang dilumasi, dan kuat nahan beban berat banget. Senyawa organotimah dipakai sebagai stabilizer dalam produksi plastik PVC. Produksi timah dunia sekitar 350.000 ton per tahun. Ini dikit banget dibanding baja atau aluminium. Tapi timah itu logam strategis loh. Tanpa timah, industri elektronik bakal tiang. Harga timah sekitar $25.000 per ton, 10 kali lebih mahal dari aluminium. Cadangan timah terbatas nih. Tambang yang bisa diakses cuma cukup buat sekitar 30 tahun kalau kita terus nambang kayak sekarang. Makanya timah banyak didaur ulang, diambil dari sampah elektronik pas proses daur ulang. Menarik banget nih, timah ternyata salah satu logam yang paling sering didaur ulang. Daur ulang sampah elektronik udah jadi industri besar. Papan sirkuit bekas dari komputer, smartphone, TV dikumpulin terus dikirim ke pabrik khusus. Di sana, papan-papan itu dihancurin, dikasih bahan kimia atau dipanasin. Timahnya larut atau meleleh, terus diekstrak dan dibersihkan. Dari 1 ton sampah elektronik bisa dapat sampai 10 kg timah.
Ini menguntungkan banget dari sisi ekonomi dan lingkungan. Pertama, ngebantu ngurangin beban tambang alami yang udah nggak banyak tersisa. Kedua, nggak perlu buang-buang energi buat nambang dan ngolah biji. Daur ulang timah butuh energi 10 kali lebih sedikit dibanding produksi primer. Di negara maju, sampai 30% timah didapat dari bahan sekunder. Jepang yang nggak punya tambang sendiri, bahkan daur ulang sampai 50%. Mereka nyebut sampah elektronik tambang perkotaan. Dan itu bener sih, di tumpukan ponsel bekas, timahnya lebih banyak daripada di 1 ton biji dari tambang. Jadi gitu, setelah melewati perjalanan panjang dari kristal gelap kasiterit di tambang tropis, melalui panasnya neraka tungku pembakaran di suhu 1300 derajat, dan berbagai tahap pemurnian yang ribet banget, akhirnya lahirlah timah. Logam paling kuno dalam peradaban yang sekarang jadi tulang punggung elektronik modern. Logam yang 5000 tahun lalu ngasih manusia perunggu dan kekaisaran, dan sekarang nyambungin miliaran transistor di dalam prosesor. Ini cerita tentang gimana elemen langka ini bertahan ribuan tahun tanpa kehilangan nilainya, bahkan malah jadi makin penting. Setiap kali lo nyalain smartphone, komputer, atau perangkat elektronik apapun, ingat ya, di dalamnya ada ribuan tetesan timah yang nahan microchip tetap nyatu. Tanpa logam lembut berwarna perak ini, nggak bakal ada internet, satelit luar angkasa, atau kecerdasan buatan. Timah adalah pahlawan diam-diam di balik revolusi teknologi. Logam yang menghubungkan masa lalu dan masa depan, dari pedang perunggu zaman kuno sampai mikroprosesor modern. 5000 tahun mengabdi pada umat manusia. Dan ini bukan akhir, ini kelanjutan kisah sebuah logam yang nggak pernah ketinggalan zaman.